Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Kak. Apa kabar, Sita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Masih semangat buat belajar hari ini? Semangat. Masih semangat ya. Karena semangat itu adalah kunci keberhasilan dalam belajar. Untuk itu kalian harus tetap semangat ya, oke? Nah, teman-teman, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, coba saya minta untuk ketua kelasnya untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman yang sudah join di Zoom ini, silakan untuk mengisi absen yang sudah saya share di kolom chat. Dan juga untuk yang teman-teman yang sudah join, tolong ingatkan teman-teman yang lainnya ya untuk segera join, karena kelas akan segera dimulai. Nah, hari ini kita akan belajar dengan materi bab ke-8 ya, dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis media komunikasi humas, dan 4.8, yaitu memilih media komunikasi humas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi pengertian media komunikasi humas, dan juga kalian mampu untuk memilih media komunikasi humas. Sebentar saya akan share materinya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah. Sudah. Nah, pokok dari 4 ya. Yang pertama itu ada definisi media humas. Yang kedua, tujuan dan jenis media. Dan yang terakhir adalah keahlian yang harus dimiliki oleh praktisi humas. Oke, langsung saja kita bahas pokok pembahasan yang pertama ya, definisi media humas. Nah, media humas terdiri dari dua kata ya, yaitu media dan humas. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media ini artinya adalah alat atau sarana. Sedangkan humas artinya yaitu hubungan masyarakat dengan upaya memberikan kesan dan pencitraan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media humas itu adalah segala bentuk media, yaitu sarana, saluran, dan channel yang digunakan oleh praktisi humas dalam kerjaannya, dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang dimiliki lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan media dan jenis media humas. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari media humas. Yang pertama itu ada promosi dan meningkatkan pemasaran. Nah, tentunya dengan adanya media, sebuah perusahaan ini dapat memanfaatkan media tersebut sebagai ajang promosi terhadap produk atau jasa yang dimilikinya. Sehingga hal ini dapat meningkatkan pemasaran produk pada perusahaan tersebut. Bu, maaf, slide-nya masih di yang pokok pembahasan, Bu. Dari pokok pembahasan ya? Oh, sebentar ya.
Terus pakai masing-masing laptop dong. Pakai masing-masing HP ya? Berganti apa belum ya? Belum, Bu. Belum. Oh, sepertinya ada kendala ya, sebentar. Nggak bisa. Coba deh, tolong deh. Kok nggak bisa gabung sih? Aku lagi ujian itu, nggak dicoba di situ nggak bisa. Coba. Nah, sekarang sudah berganti apa belum? Masih belum, Bu. Masih belum? Belum, Bu. Masih belum juga ya? Apa sudah terganti? Udah, Bu, ada di media komunikasi. Oh ya, sebentar ya. Iya, Bu. Baik, sudah. Udah. Udah ya. Baik, saya akan lanjutkan kembali ya. Tadi sampai yang poin pertama ya. Kita lanjut ke tujuan yang kedua ya, yaitu komunikasi yang berkesinambungan. Nah, sebuah perusahaan dapat dengan adanya media ini, perusahaan memiliki hubungan yang terjalin antara perusahaan dan halayak ini dapat terlaksana ya, karena dengan adanya media. Dan juga hubungan tersebut dapat terus-menerus dan juga berkesinambungan. Tujuan yang ketiga yaitu tingkatkan kepercayaan publik. Nah, sebuah perusahaan ini dapat menggunakan media sebagai sarana sosialisasi dan juga dapat meyakinkan publiknya tentang produk, jasa, ataupun layanan yang ditawarkan oleh si perusahaan. Nah, dan yang terakhir ini adalah meningkatkan citra perusahaan atau organisasi. Nah, melalui media, sebuah perusahaan dapat meningkatkan citra atau image yang positif di mata halayaknya. Misalnya bisa melalui pemberitaan ya. Contohnya artikel yang memuat karya-karya yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini dapat meningkatkan citra perusahaan ya. Oke, selanjutnya yaitu jenis media humas. Nah, jenis media humas ini terbagi dalam dua kategori ya, berdasarkan jenis kegiatan kehumasan. Nah, yang pertama itu ada media humas internal dan yang kedua adalah media humas eksternal. Ini saya akan menjelaskan media humas internal terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan media humas internal? Jadi, media humas internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan publik internal perusahaan. Dan biasanya bersifat non-komersial. Nah, pada dasarnya, si pengirim dan penerima informasi ini adalah orang-orang yang berasal dari dalam perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan publik internal ya. Nah, publik internal ini terdiri dari pimpinan, pegawai, karyawan, ataupun unit kerja yang berada di dalam perusahaan tersebut. Maaf, sedikit memotong. Ini kembali kayak tadi, Bu. Nggak berubah. Tidak berubah ya? Berhenti di slide mana ya? Tujuan dan jenis media humas. Dari jenis. Masih di tujuan dan jenis media humas, Bu. Tujuan masih belum. Sekarang sudah terganti apa belum? Sudah, Bu. Nah, tadi kita sampai sini ya, media humas internal. Oke, selanjutnya, contoh dari media humas internal. Contoh yang pertama adalah jurnal internal. Jadi, jurnal internal ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, jurnal ya, informasi yang termuat dalam jurnal ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berada di perusahaan. Contoh dari jurnal internal yaitu jurnal dalam bentuk video, jurnal dalam bentuk kaset, ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu papan pengumuman. Nah, papan pengumuman standarnya bisa ditempatkan di beberapa lokasi yang ramai, agar semua pihak dalam perusahaan ini bisa melihatnya. Dan hal maksud yang lain itu, maksudnya penempatan ini juga agar seluruh karyawan bisa mendapatkan informasi yang sama di dalam waktu yang sama juga. Nah, informasi yang termuat dalam papan pengumuman ini biasanya berbentuk poster yang suatu saat bisa diganti kapanpun. Yang ketiga yaitu siaran umum.
yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pihak manajemen kepada segenap karyawan menggunakan sejumlah pengeras suara. Selanjutnya, obrolan langsung, yaitu salah satu cara efektif untuk memperlihatkan sikap terbuka manajemen dengan melakukan pembicaraan tatap muka secara pribadi maupun secara langsung. Nah, kelebihan dari media ini yaitu karyawan dapat secara langsung menyampaikan komentar, pesan, ataupun pendapatnya yang ingin disampaikan ke pihak manajemen. Oke, lanjut. Contoh media humas internal lainnya yaitu stasiun radio. Stasiun radio yaitu media yang digunakan untuk menghubungkan atasan dan bawahannya atau pimpinan dan karyawannya dengan sejumlah pengeras suara. Nah, pengeras suara ini di mana pengeras suara ini mampu menyiarkan program-program radio yang dibuat sendiri oleh perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu jaringan telepon internal. Yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, pendapat dari pegawainya melalui media telepon. Selanjutnya adalah kotak saran. Kotak saran yaitu media yang digunakan untuk menampung keluhan dan saran para karyawannya. Nah, di mana keluhan dan saran ini dapat diketahui oleh pihak perusahaan. Yang selanjutnya yaitu intensi bicara. Intensi bicara yaitu salah satu metode untuk memperoleh umpan balik atau tanggapan atau respon dari karyawannya untuk membuka nomor telepon khusus. Di mana jadi karyawan yang ingin menghubungi pimpinan perusahaan ini dapat dilakukan secara langsung tanpa menempuh lika-liku birokrasi yang panjang ya. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham ya semua ya? Ya, Bu. Kita sudah Paham, Bu. Saya lanjutkan kembali ya. Ibu, maaf, motong lagi. Slide-nya mungkin kalau pengen diganti, dipencet dulu gitu, Bu, yang sebelah kirinya. Soalnya dari tadi masih di media. Masih di media humas ya? Iya. Oke, yang sekarang sudah terganti ya slide-nya? Ada di media humas eksternal, Bu. Lanjut ya. Selanjutnya itu adalah media humas eksternal. Media humas eksternal adalah media yang ditunjukkan untuk kegiatan humas yang diarahkan kepada khalayak di luar perusahaan. Nah, bedanya dengan media humas internal yaitu dari segi pihak penerima informasinya. Nah, kalau di media humas internal, pihak penerima informasinya itu adalah orang-orang yang berada di perusahaan ya. Jadi, kalau di media humas eksternal ini, pihak penerima informasinya adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan atau yang disebut dengan khalayak eksternal. Nah, contoh dari media eksternal, humas eksternal yang pertama adalah jurnal eksternal. Jurnal eksternal adalah jurnal yang berisi tentang sesuatu informasi perusahaan yang ditujukan kepada pihak-pihak luar. Biasanya informasi yang termuat dalam jurnal eksternal ini berupa inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Ini juga memiliki hubungannya ya dengan masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan salah satu kemajuan dari media, di mana ini membutuhkan perhatian khusus dari praktisi humas. Berbeda dengan TV, radio, kemudian dari pers, perangkat audiovisual ini memiliki sifat yang terbatas, sehingga penerapan sistem dalam media ini dikerahkan langsung oleh pihak-pihak tertentu saja, dan juga diarahkan pada pihak yang sifatnya terbatas juga. Yang selanjutnya itu ada literatur edukatif, yaitu bahan cetakan yang dibuat untuk mendorong atau menjelaskan penggunaan suatu produk atau jasa pelayanan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, contoh yang lainnya yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu penyampaian informasi secara lisan ya, yang didukung dengan peralatan audiovisual, di mana sebuah perusahaan ini akan memperkerjakan seorang sebagai pembicara untuk yang nantinya akan diberi tugas untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan tentang perusahaannya. Nah, sebagian besar perusahaan ini akan mengambil orang dari dalam perusahaannya sebagai pembicara, karena orang yang berada dalam perusahaan ini lebih mengetahui informasi atau seluk-beluk dari perusahaannya. Berbeda ya kalau misalkan ngambil pembicara di luar perusahaan. Yang selanjutnya itu ada pameran.
Pameran merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi humas melalui penyelenggaraan eksibisi. Nah, penyelenggaraan seminar ini sifatnya sangat terbuka bagi umum, karena tujuan dari penyelenggaraan seminar ini adalah untuk memperkenalkan suatu produk perusahaan kepada masyarakat, agar masyarakat ini tertarik dengan produk yang sudah ditawarkan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu ada seminar. Seminar, atau yang mungkin kalian lebih kenal dengan konferensi ya, yaitu bentuk penyelenggaraan suatu pertemuan khusus yang pertemuan khusus untuk khalayak ya. Nah, penyelenggaraan seminar ini sangat mirip dengan penyelenggaraan konferensi pers. Bedanya, yang bedakannya itu adalah waktu penyelenggaraannya. Kalau seminar ini, waktu penyelenggaraan itu bisa sampai 1 harian penuh. Berbeda ya dengan konferensi pers. Dan juga seminar ini lebih melibatkan banyak orang ya. Yang terakhir itu adalah sponsor. Sponsor adalah penyediaan dukungan finansial atau keuangan untuk menyelenggarakan suatu acara, subjek, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan, ataupun individu yang memang pantas menerimanya. Nah, sudah paham apa belum? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah Paham ya? paham, Bu. Paham ya? Paham. Nah, di sini saya menyiapkan sebuah permainan ya. Tujuannya seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah saya jelaskan. Nama permainannya ada Range the Puzzle. Jadi, tugas kalian yaitu menyusun kembali gambar-gambar yang sudah saya acak. Permainannya seperti ini. Sudah terlihat apa belum ya? Masih di itu Kak, let's play area. Nah, sudah terlihat apa belum? Sudah terlihat. Sudah Bu. Ya. Sudah. Nah, jadi tugas kalian itu menyusun gambar yang sudah saya acak di sebelah kanan. Nanti kalian susun ke kotak yang warnanya di sebelah kiri ya. Ini kalian jawabnya serempak aja ya. Oke, untuk kotak yang warna ungu, coba sesuaikan dengan gambar yang sebelah kanan yang mana. Kotak yang warna ungu kenapa Bu? Jadi kan ini gambarnya terpisah ya. Jadi kalian nyusun, jadi gambar yang sudah saya acak itu kalian susun kembali di kotak yang di kiri. Jadi nantinya akan tersusun gambar yang utuh gitu. Nah, ini kan ada kotak yang U ya, yang C, yang D, sampai yang ke I. Yang A Bu. Yakin ya, A? Yakin. Bukan, jawabannya bukan ya. Yakin. Saya gerak gambarnya. Yang F. Yang F? Coba yang F ya, saya klik. Ya, betul. Selanjutnya untuk kotak yang min. Yang D. Yang D. D. Oke, kita coba. Bagus. Lanjut ke kotak yang biru. H apa B? H ya. B. H atau B? Yang mana H. jawabannya betul? B kayak Bu. B. Oke, yang terakhir. H. H. Oke ya. Nah, gambar yang sudah kalian lihat di PPT ini, ada yang bisa menyebutkan ini contoh media humas apa? Dilihat dari gambarnya, ini apa coba? Ada yang tahu? Kayak seminar bukan Kak? Ya? Kayak seminar gitu. Betul ya. Jawabannya adalah seminar. Oke, lanjut ke permainan yang kedua. Slide-nya sudah berganti apa belum ya? Belum Bu. Belum. Oke, sekarang sudah terganti? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, ini ada Sudah. permainan yang kedua ya. Ada soalnya manakah yang termasuk media humas internal?
Kalau yang tadi kan humas eksternal ya, jawabannya ada seminar. Nah, coba kalau yang ini ada option 3 ya, A, B, dan C. Nah, yang A adalah kotak saran, yang B ada yang tahu ini gambar apa? Seminar, pameran, atau apa? Pameran. Nah, Pameran. pameran. Oke, yang C, Pameran. gambar C ada yang tahu? Poster. Literatur edukatif bukan sih? C. Bulat. Semacam bulat. Literatur. Ada yang lebih tepat. Literatur. Jurnal ya, ini merupakan contoh dari jurnal. Coba salah satu dari kalian jawab pertanyaan ini. Manakah yang termasuk media humas internal? Yang A, yang B. Kotak saran. Yang A kotak A, saran. kotak A, saran. saran. Oke, itu ya jawabannya A. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Bu. Pokok pembahasan yang ketiga ya, media, pemilihan media. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh humas ini melalui kegiatan itu menentukan pemilihan medianya ya, agar informasi atau kebijakan dari perusahaan itu dapat tersampaikan secara baik atau secara tercover ya. Nah, media tersebut ada radio, televisi, surat kabar, video online. Nah, dari keempat media ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat dari radio ya. Radio ini memiliki kelebihan yaitu penyampaian gagasan yang sederhana dan langsung ya. Nah, di samping kelebihan itu ada kekurangannya, yaitu dialog dan materinya kurang variatif. Selain itu juga siaran dalam radio tidak bisa didengarkan berulang-ulang ya, jadi hanya satu kali saja. Terusnya yaitu siaran televisi. Kelebihannya menjangkau masyarakat luas. Karena sebagian besar masyarakat pasti punya ya televisi. Terus kekurangannya juga tidak membutuhkan biaya yang tidak banyak ya, mahal. Selain itu juga sifat komunikasinya hanya satu arah. Selanjutnya surat kabar. Surat kabar kelebihannya yaitu menjangkau semua lapisan masyarakat dan juga murah ya. Kemudian kekurangannya penyampaian berita itu tergantung dari si penulis. Nah, yang terakhir yaitu media online. Kelebihannya trending. Apalagi kalau kita misalkan menggunakan sosial media, menggunakan blog ya, itu mudah sekali untuk trending. Kelemahannya membutuhkan akses internet dan juga sumber daya manusia yang dalam bidang media online ini masih sangat terbatas ya, karena membutuhkan keterampilan dalam pengelolaan media online. Seperti itu. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu yang keempat ya. Nah, yang keempat ya, keahlian yang harus dimiliki yang pertama ada writing ya, atau menulis. Menulis ini merupakan keahlian paling utama yang harus dimiliki oleh praktisi humas. Bukan sekedar hanya tulis-menulis saja ya, tapi tulisan itu harus mengandung prinsip green journalism. Nah, tulisan yang biasanya dibuat oleh humas ini diantaranya seperti naskah pidato ya. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Kalau Tulisan jurnal apa? itu Kak, Ya, kalau jurnal gitu Bu yang buat humas juga Bu. iya. Terus juga laporan ya. Contoh lainnya seperti siaran berita gitu. Ya, lanjut ya. Yang kedua adalah editing atau mengedit. Ini adalah kegiatan memeriksa komunikasi baik internal maupun eksternal tapi dalam bentuknya publikasi. Contohnya itu seperti memeriksa tulisan dalam artikel ya, dalam segi bahasanya atau dalam segi ejaannya misalnya. Terus yang ketiga adalah media relation atau hubungan dengan media, yaitu misalnya memberikan informasi, menanggapi permintaan informasi. Nah, ini juga merupakan salah satu tugas pokok dalam fungsi dari humas ya. Untuk itu humas harus memiliki hubungan yang baik ya dengan wartawan atau kalangan media. Hal ini juga dimaksudkan agar memelihara citra yang baik perusahaan di kalangan media. Yang selanjutnya itu adalah special event atau kejadian khusus. Nah, ini keahlian yang menyangkut penyelenggaraan konferensi pers, open house ya, terus seminar, pameran, dan juga perayaan-perayaan yang menyangkut perusahaan. Misalnya tuh seperti ulang tahun perusahaan ya dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah speaking atau berbicara. Nah, maksud berbicara di sini yaitu
berbicara mewakili organisasinya. Misalnya dalam kegiatan konferensi pers atau acara-acara yang sifatnya formal. Gitu. Nah, keahlian yang selanjutnya yaitu produksi ya. Jadi humas harus terampil komunikasi dengan menggunakan keterampilan dan pengetahuannya tentang multimedia. Nah, contoh multimedia itu apa aja? Contohnya itu seperti seni fotografi, ya, layout dalam brosur, gitu, iklan. Contoh lainnya seperti presentasi ya, audiovisual itu desain gitu ya. Pokoknya intinya itu berhubungan dengan multimedia. Yang selanjutnya adalah riset atau penelitian. Di humas harus mengumpulkan berbagai informasi agar ini juga mempermudah pihak perusahaan agar bisa menyesuaikan program-program apa saja yang dibutuhkan oleh publik. Tuh. Yang selanjutnya adalah programming dan counseling. Ini adalah kegiatan pemecahan masalah dengan menentukan tujuan, kebutuhan, prioritas dari publiknya, terus sasaran, strategi gitu, serta kerjasama dengan pihak manajemen atau kliennya. Keahlian yang terakhir, yang training ya, bukan yang terakhir. Yang training itu adalah keterampilan melatih atau suka kerjasama dengan wakil-wakil organisasi untuk menghadapi media. Dan keahlian yang terakhir adalah manajemen, yaitu kegiatan administrasi, operasi fungsi humas, kemudian keuangan, dan program-program lainnya. Nah, sampai di sini. Sudah bisa dipahami apa belum? Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Atau ada yang ditanyakan? Silahkan. Sudah paham semua ya? Paham. Oke, paham ya? Oke, teman-teman, sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan? Salah satu dari kalian, boleh? Pak, boleh. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Kak, boleh. Ya, silakan Ihsan. Media komunikasi humas adalah segala bentuk media baik sarana, saluran maupun channel yang digunakan praktisi humas dalam memperkenalkan produk ataupun jasa yang dikeluarkan praktisi humas pada masyarakat. Media komunikasi humas sendiri juga memiliki tujuan. Salah satu contohnya yaitu membuat komunikasi antar organisasi berjalan baik. Dalam pemilihan medianya pun harus memperhatikan teknik ataupun cara baik dan juga kelebihan dan kekurangan media tersebut. Sehingga dengan ini, praktisi humas harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan media tersebut agar dapat bisa menggunakan media yang digunakan. Itu saja kesimpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ihsan ya atas kesimpulannya. Baik teman-teman, karena kalian sudah paham semua dan waktunya sudah habis, saya cukupkan kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, untuk minggu depan, kalian jangan lupa ya untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah. Dan untuk tugasnya nanti saya akan share di Google Classroom ya, tugasnya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu.